Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai So Happy, Sobat Healthy Pizza Hut Indonesia. Kembali lagi di pagi yang cerah ini dengan saya Dina dan rekan saya Renaldi dalam program Healthy Lifestyle Pizza Hut Indonesia. Teman-teman So Happy, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Dan kita di sini tentunya sudah menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat. Betul sekali Pak Re, dalam masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya Pak. Betul banget Bu Dina. Teman-teman So Happy, tema talkshow kita hari ini ya adalah Tetap produktif dan sehat di bulan Ramadan. Yang tentunya hari ini kita kedatangan narasumber dan pembicara yang sangat luar biasa nih Bu Dina, untuk memberikan edukasi kepada para So Happy. Nah, pastinya So Happy mau tahu dong apa aja yang kita bahas hari ini. Sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber, baik teman-teman So Happy, tanpa berlama-lama, kita perkenalkan pembicara yang sudah hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dan jangan takut teman-teman So Happy, nanti bisa bertanya kepada pembicara di kolom chat ya. Pembicara pagi hari ini adalah Bapak Didi selaku District Manager Pizza Hut Restoran. Selamat pagi Pak Didi. Pagi, Ray. Ibu Dolena selaku District Manager Pizza Hut Delivery. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, apa kabar Bapak Didi dan Ibu Nurlena? Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Fantastis, ya. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Amin, amin. Dan So Happy wajib berada tetap di talk show ini ya, karena nanti akan ada games Kahoot. Dan tentunya banyak hadiah menarik ya Pak Rey. Betul sekali Bu Dina, pasti para So Happy penasaran dong dengan hadiahnya. Nah, sebelum kita melakukan talk show hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Thohir selaku Area Manajer Yogyakarta. Untuk Bapak Muhammad Thohir. Terima kasih Bapak Thohir untuk pembacaan doa di pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita persilakan pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Didi Fajar. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu semua, khususnya Pak Tirta, Pak Herman, Pak Stephen James Makati, dan semua rekan-rekan So Happy, karyawan Pizza Hut, restoran dan pizza delivery Indonesia. Karena ada mulai nih saya jadi. Makasih Bu Audrey untuk beri kesempatan saya mengisi talkshow-nya. Saya biasanya ngomong berdiri, jadi perasaan mau berdiri aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya duduk. Sudah 2 minggu ya puasa ya. Saya sering berkunjung ke restoran. Teman-teman di restoran tanya, Pak, gimana supaya tetap produktif? Produktif ya, bukan sibuk. Sibuk mah kerjaan apa juga sibuk ya, tapi produktif nggak? Terbayar nggak? Value nggak? Saya tanya balik. Sebenarnya kenapa dia harus ditanya? Puasa, tidak puasa, ya produktif harus tetap. Pertamanya saya mau bicara sebagai seorang Muslim. Berpuasa, apalagi di bulan Ramadan, itu seharusnya merupakan suatu kegembiraan, suatu kebahagiaan. Jadi apabila kita bahagia dan gembira, kenapa kita tidak bisa produktif? Ya. Nah, jadi orang yang bahagia, orang yang gembira, insya Allah dia produktif. Ya. Saya juga mau bicara dengan banyak hal yang saya dapat. Saya selalu meyakini ada I dan M untuk mendapatkan best R. Ya. Jadi ada niatnya, ada caranya, risetnya ya produktif di bulan puasa. Jadi nanti kita bicara itu di materi ya. Niatnya dulu ya Pak. Niatnya dulu. Betul banget. Kalau orang sudah berniat, ya udah separuh tuh. Betul banget. Oke. Nah, orang yang berpuasa itu kenapa dia harus lebih produktif nih? Saya share aja ya.
kalau rekan-rekan so happy mau lihat Google, mau lihat ilmu dari banyak orang banyak, ya. Dina, tapi ini saya share dari apa yang selama ini saya jalani, saya lakuin, dan pengalaman, ya. Orang yang puasa itu satu, minimal dia bisa mengontrol diri dan disiplin, seperti tadi Pak Haji Thohir bilang ya. Jadi kita dengan puasa seharusnya makin produktif, karena kita tidak melakukan hal-hal yang mubazir. Kita tidak bicara yang tidak perlu, kita tidak perlu yang tidak perlu. Itu yang pertama, keuntungan orang berpuasa. Keuntungan yang kedua, dia akan menjadi empati, dia akan bersyukur. Pak Thohir tadi bilang gitu. Sepertinya saya nyambung sama Pak Thohir tadi ya. Atau karena saya dulu belajar sama Pak Thohir, jadi itu saya ikutin beliau. Ya, jadi orang berpuasa, iya Bu Rena. Satu circle. Beliau kan ini ya Pak, nanti aja lah ya. Jadi orang yang berpuasa itu dia akan bersyukur, akan empati, malah dia akan makin produktif. Mengingat betapa dia bersyukurnya. Dia bisa berpuasa dengan ada bukaan di malam hari. Banyak orang yang berpuasa tidak tahu kapan berbuka. Nah, jadi kita bersyukur kita masih bisa berpuasa dengan ada bukaan di maghrib. Ya, itu bedanya. Jadi jangan dikeluhkan, Pak gimana sih bisa produktif? Kenapa harus ditanya? Ya, yang ketiga, orang yang berpuasa itu akan konsentrasi. Contoh saya nih ya, kalau saya kerja pagi, saya turun mobil cari kopi dulu. Biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Rokok dulu. Sekarang enggak. Saya datang, saya belajar materi, diskusi, minta belajar dari panitia, gimana saya ngomong, gimana saya dulu. Kan saya lebih konsentrasi. Iya, betul Pak. Mungkin kalau saya nggak puasa, mungkin udah kurang sedikit. Harus ngopi dulu ya Pak. Jadi itu awal saya bicara, tidak ada kendala berpuasa itu tidak produktif. Produktif itu kita mengerjakan sesuatu yang menghasilkan, yang value. Nah, satu lagi sebelum ke materi profesional, kita sebagai karyawan profesional, kalaupun nggak punya niat, kita harus dipaksa dengan profesional itu. Kata-kata itu ya. Jadi sebagai seorang yang profesional, kita dibayar untuk melakukan tugas yang sesuai dengan juklak. Juklak itu petunjuk pelaksanaan atau prosedur. Dan juknis atau standar petunjuk teknis. Jadi itu orang profesional, bukan bekerja aja. Kalau bekerja aja mungkin dia orang sibuk, tapi kalau dia bekerja dengan mengikuti standar dan prosedur, insya Allah dia produktif. Ya, kita ke materi. Langsung. Bisa di sini materi. Bisa. Keren banget nih Bu Dina ya. Bagus banget nih Pak. Wah. Tetap ada Tapi niat dulu ya kita. Harus niat, yang paling penting adalah niat dulu nih, so happy. Re, saya kadang-kadang ya, briefing RMAN itu 5 jam saya ngomong PNL, ngomong tikus, omongan yang gak enak aja saya bisa lakuin. Oke, kita bicara dengan profesi dan profesional. Tadi ada produktif dan profesi. Sebentar kita ke awal dulu ya, profesi dan profesional. Profesi itu adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian seperti dalam tujuan tertentu. Jadi, saya bekerja di saat ini profesi saya. Saya menganggap ini profesi saya, bukan pekerjaan saya. Dengan saya belajar di sekolah perhotelan, dengan saya dilatih oleh perusahaan, dan saya menjalankan tugas di perusahaan serta dibayar sesuai, itu saya anggap profesi. Ya, jadi dengan beban profesi lagi saya kembalikan. Kenapa saya tidak bisa produktif? Ada yang bilang, Bapak ngomong begini kalau Bapak di manajer. Oh, saya juga pernah jadi karyawan. Iya. Untuk karyawan, apa profesional saya? Ya, saya bekerja sebaik-baiknya. Saya harus bekerja untuk diri saya, Dina. Re,
saya bekerja untuk advantage dan keluarga saya, bukan untuk atasan. Kalau untuk atasan, nggak ada atasan tidak lemas. Ya, saya dulu juga. Hari ini pulang langsung lemes. Jadi juga lama bekerja sebagai server. Ya, bukan masuk apa-apa ya. Mungkin agak beda. Kalau zaman dulu server berdiri tegak, tidak bersandar. Sekarang beberapa bersandar. Mungkin kalau nggak bersandar, mejanya nggak goyang. Ya, jadi dia butuh disadarin. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ada alasannya. Ya. Dulu saya sebagai profesional jadi server, manajer saya tidak bertanya, saya tanya beliau, Ibu hari ini rame, Ibu butuh yang overtime? Benar nih? I enjoy kerjaan saya, suka kerja melayani tamu, ya. Oke, jadi jika saya bekerja sebagai profesional, maka saya harus melakukan kerjaan saya dengan benar dan sesuai, dan beretika dan tanggung jawab saya, bukan pekerjaan seenak hati saya, ya. Oke, ada juga istilah profesionalisme. Dalam istilah simpelnya, profesionalisme ini adalah ciri-ciri tindak tanduk atau sikap orang yang orang profesional melakukan tugasnya. Tapi dalam teori bisa juga disebutkan orang yang mengerti, paham tugas tanggung jawabnya, serta dia membangun relationship, fokus dan konsisten dengan tujuan. Ingat ya, saya selalu ulang-ulang, tujuan, tanggung jawab, hasil, value, itu yang membedakan produktivitas dan sibuk. Ya. Saya juga suka sibuk di rumah, cuma tidak ada yang bayar. Sibuknya beda. Karena ada sibuk sendiri, Sibuk mau sendiri. buka, sibuk, mau kodok, gorengan, mau es campur, mau gorengan, udah buka, yang diminum kopi sama rokok doang. Yang lainnya enggak ya. Iya. Jadi masih value kopi akhirnya. Oke, untuk bersikap profesional, orang yang profesional itu punya komitmen. Ya, kita punya komitmen. Kalau kita ditugaskan oleh manajer untuk checklist di chiller, badan sudah di situ, mata di situ, hati dan pikiran pun di situ. Jangan mata aja di situ, tapi pikiran di rumah. Nah, jadi sangat rugi. Sudah di situ membuang waktu, badan di situ, center di situ, cuma tidak kelihatan rambut. Nah, jadi rugi. Jadi komitmennya kurang tinggi. Jadi sebenarnya dengan puasa seharusnya makin konsentrasi, Makin fokus. makin fokus. Saya kalau nggak puasa udah pikir mau makan siang di mana, makan sate di mana. Saya suka telepon Bu Lena, Bu lagi di mana? Saya sering mas Bu Lena, Bu. Saya sering mas, tapi yang bayar Bu Lena. Sering mas aja. Saya sesekali bayar lah. Sekali-kali aja. Saya 5W satu hal lah. Saya satu halnya Bu Lena 5W. Kemudian bertanggung jawab. Dia kerja sesuatu bertanggung jawab, bukan yang diselesaikan. Ya. Jadi jika kita disuruh Pak Manajer untuk menyapu, misalnya menyapu itu ada satu step yang awal, mengepel. Menyapu itu satu step yang di awal itu menyapu. Jangan nggak nyapu dulu. Banyak orang yang disuruh mengepel hanya mengepel, tapi sapunya tidak seperti itu. Ya. Terus sistematis. Kita harus berpikir apa yang dilakukan, apakah benar, apakah kenapa atau apa. Contohnya kalau manajer, kalau misalnya mereka bilang briefing kita harus bersih-bersih, kita harus bersih-bersih. Kenapa harus bersih-bersih itu? Bukan karena mau ada Pak Dino, karena mau apa, tapi bersih-bersih itu perlu supaya lingkungan kita sekitar aman, taste-nya bagus, bonus dapat. Kan ujung-ujungnya kita juga harus, itu yang saya maksud, bekerja buat diri sendiri. Ya, wah ini ngomong di bulan puasa, ngomong di bulan puasa ada cukup juga dikit. Kalau nggak puasa, saya udah minta panitia minta es teh manis. Berhubung lagi puasa ya Lagi Pak. puasa, kalau saya es teh manis, es teh tawar nggak apa-apa. Dan dia harus buat saya materi.
Orang yang profesional dia bisa. Makanya bila ada briefing dari DSD, dari BHT, bagaimana bicara sama tamu mengenai promosi, ya itu harus dipelajari supaya untuk tamunya juga bagus. Percayalah ya, tidak ada yang lebih nikmat dibanding kita menyenangkan tamu di bulan puasa untuk orang-orang yang dekat kita. Meski banyak. Iya deh. Pahala juga. Apalagi tamu itu tahu kita berpuasa, tapi kita dengan segenap hati kita melayani. Wah, saya memang dasarnya Dina Maria memang server. Saya benar enjoy untuk taking order, ngomong tamu, serving the main course itu saya memang enjoy it, ya. Jadi kalau sekarang teman-teman pulang enjoy, saya bingung, ya. Jadi bekerja di Pizza ini jadilah benar-benar hal yang tujuan kita, ya. Selanjutnya, tadi saya bilang Dina, Bu Rena ya, sibuk produktif. Nah di bulan puasa ini kita lihat sedikit bedanya lah ya. Nah, orang sibuk belum tentu memberi manfaat, belum tentu ada manfaatnya. Dia sibuk sendiri aja. Contohnya depan rumah ada daun disapu, itu kesibukan dia. Walaupun nggak disapu juga nanti ada tukang nyapunya. Nah, jadi tidak langsung manfaat juga, tapi mungkin hanya sekedar ngisi kekosongan. Tapi kalau produktif, dia mencari pilihan pekerjaan apa yang dilakukan untuk mendapatkan value. Orang sibuk belum tentu produktif, tapi orang produktif insya Allah ada kesibukan. Ya nggak mungkin orang produktif ada kesibukan ya. Itu namanya. Nah, orang sibuk itu biasanya dia banyak mengambil langkah-langkah ya untuk contohnya case, misalnya case ya. Kalau manajer yang sibuk dia akan bilang kan, pokoknya kamu di sana, kamu di sini, ada yang jaga ini, ada yang jaga itu. Tapi kalau untuk produktif dia terukur. Contohnya Didi, kamu tolong tanggung jawab ya, silat tanggung jawab apapun, disisir di apa, Ray, kamu tanggung jawab air panas, misalnya gitu. Jadi semua itu terukur, langkahnya jelas. Nah, insya Allah yang produktif itu lebih berhasil. Setidaknya Ray punya keberhasilan di air panas, itu keberhasilan Ray sendiri. Tapi keberhasilan secara umum produktif kita mendapatkan yang baik, ya. Prioritas tidak bisa dibiaskan dengan banyak. Prioritas itu harus ditentukan mana yang mau dicapai, hari ini mana yang mau dilakukan. Jadi tidak bisa membias ya. Selanjutnya, oke, banyak rekan-rekan Soebi bisa lihat ya. Orang sibuk tanpa pertimbangan, dia mudah menerima. Yang penting ada tawaran diambil. Tapi kalau orang produktif, dia cek dulu, dia lihat dulu, perhitungkan. Nah, ini juga salah satu ABR kesukaan saya nih. Ini future back. Jadi dia membayangkan dulu hasil, baru dia bekerja. Dengan kita mau dapat hasil ini, kerja apa yang harus ambil. Dengan kita mau ke Pizza Hut jalan panjang, jalan mana yang harus dicari. Jadi enggak, yang penting jalan aja. Jalan aja nggak nyampe jalan panjang nanti, jalan pendek kayak nyampe ya, atau jalan tak berujung. Jalan tak berujung. Jadi harus Oke, jadi bisa lihat ya. Jadi bukan kesibukannya yang kita tonjolkan, bukan ramenya, ini itulah, tapi hasil kerjanya, ya, pengalamannya dan penyelesaiannya. Lanjut, sama, ya, bagaimana dia memfokuskan dan bagaimana memanfaatkan waktu. Silakan. Kayaknya tidak berjalan, oke? Orang sibuk itu, seorang manajer dia suka kalau lihat timnya
ribut sana sini. Tapi belum tentu benar, ya. Lihat timnya cuci tangan, rame air kemana-mana, itu orang sibuk. Tapi benar nggak cuci tangannya? Mana dulu? Kuku dulu, jempol dulu. Ya. Ada bedanya. Ada bedanya. Ada Kalau stepnya. dia nggak kuku dulu boleh lah, jempolnya kotor lagi. Jadi kalau orang sibuk tuh nabrak-nabrak aja gitu ya Pak. Kalau seorang produktif lebih ke untuk perhitungan gitu. Kita coba begitu, bisa begitu, dicoba. Jadi kalau setiap melakukan sesuatu harus ada alasannya. Insya Allah jadi produktif. Kalau melakukan sesuatu tanpa alasan, biasanya sibuk aja. Sibuk tanpa arah gitu Ya. ya. Value kan nggak semata uang, kepuasan, Puasan hati. kebersihan itu value juga, ya. Kalau uang itu kepuasan yang paling dasar, benar ya? Kalau kamu sudah mencapai satu titik tertentu, kepuasan batin itu lebih dari uang. Ya saya ngomong di DM lah ya. Dulu waktu saya butuh uang lah ya. Oke, jadi kita harus berpikir realistis untuk menjadi produktif. Seperti saya bilang dari tadi, kita hitung, kita manfaatkan, kita atur, dan punya tujuan. Itu adalah riset. Kita memiliki riset untuk produktif. Insya Allah dengan mulai dengan baik, dengan berpikir, dengan analisa, dengan merencanakan, dengan berusaha, dengan melakukan lagi, dan terus melakukan, insya Allah kita sukses. Itu yang bisa saya sharing. Mungkin bukan best sharing, tapi saya suka karena materinya adalah lebih ke pengalaman pribadi. Ya. Jadi dengan saya membagi ini, dengan terus saya untuk bisa membagi dalam Soebi untuk tetap bersemangat dan produktif. Apalagi kita bersyukur bahwa kita berada di perusahaan yang baik dan sehat serta menjadi ladang yang baik buat kita bekerja beribadah. Itu aja. Jangan jadi orang sok sibuk ya Pak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada syukur ladang. Cakep nih. Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada talk show ulangan, nggak usah ngundang lagi kan? Oh nggak gitu. Gugup saya. Saya sih gugup nih, kurang nggak gugup. Ya. Masih banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Didi atas sharingnya yang sangat inspiratif banget ya. Selanjutnya langsung aja nih kita persilakan pembicara berikutnya Ibu Nurlena. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Sebenarnya ini saya sama Pak Didi pengalaman lebih banyak Pak Didi. Saya mulai nanti partner. Iya. Partner in crime. No. Partner in good. Ya. In best. Saya mau bahas mengenai gimana caranya supaya kita di di bulan puasa ini tetap produktif. Kalau tadi Pak Didi baca sibuk dan bedanya sibuk dan produktif, nah saya mau bahas gimana caranya supaya kita tetap produktif nih. Jangan malas-malesan, jangan jadi kayak badan lemes, pura-pura puasa atau aduh. Tidur bangun sampai siang. Ya betul, itu kan Itu saya dulu itu. Dari sahur sampai maghrib gitu. tidur Tidur gitu kan, ibadah. Tidur betul. Memang ada kalau tidur itu ibadah di bulan Ramadan, tapi jangan juga ya karena ibadah ya udah gue tidur aja sampai sore kayak itu nggak produktif juga ya. Mungkin tidur itu ibadah Bu daripada ngomongin orang. Betul. Kalau bisa kerja, boleh kerja. Iya. Kalau memang kita kerja lebih baik kita kerja daripada kita tidur. Karena iya, dan puasa itu jangan sampai jadi alasan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang nih sobat-sobat yang lagi puasa hari ini, kalau memang sedang bekerja, kalau memang ada instruksi apapun, jangan bilang, aduh maaf Pak, saya lemes, saya lagi puasa. Ada alasan ya Bu. Iya. Saya lemes kalau ada duit bulan kali. Sama banget Pak, sama juga. Hari ini harusnya lagi semangat ya. Oh iya. Kamu lemes dulu.
langsung tank. Jadi tetap semangat lah ya di bulan puasa. Ini saya ada beberapa tips supaya kita tetap produktif nih. Pertama, kalau misalnya kita berangkat kerja, kita harus nyusun to-do list. Saya yakin nih Renaldi sama Dina dari kemarin udah bikin to-do list dong untuk hari ini. Ya kan? Step. Mulai hari ini harus pagi jam segini ngapain. Betul. Itu kita memang harus bikin to-do list. Tadi kalau Pak Didi bilang bulan puasa itu kita fokus, betul. Karena kalau misalnya di bulan puasa kita kan nggak mikirin macam-macam ya. Nggak mikirin ngopi, nggak mikirin makan. Kita cuma mikir, gue mau ngapain nih hari ini. Gitu. Nah, dari pagi tuh kita udah bikin tuh to-do list-nya. Habis sahur saya mau tidur misalnya. Itu oke ditulis misalnya ya. Masuk jam berapa nih? Jam 8. Dari jam 8 ini di restoran ataupun di hotel kita mau ngapain nih? Bisa dia. Betul. Jadi kita harus ada checklist-nya meskipun kita di restoran ataupun di luar lah sebagai multi unit manager, area manager, district manager, kita semua punya to-do list. Betul ya Pak Didi ya? Saya pun hari ini mau ada to-do list nih, setelah ini saya mau kemana harus ada to-do list. Karena kalau nggak ada to-do list, kita nggak fokus mau ngapain nih hari ini. Betul, tidak ada tujuan. Tadi kalau orang produktif kan misinya terukur, betul ya Pak Didi ya? Jadi kalau to-do list itu membuat kita supaya terukur. Kita mau ngapain nih hari ini? Hasilnya nanti mau apa nih sampai sore gitu. Biasanya kalau saya nih sharing sedikit, saya bikin to-do list itu seminggu di handphone ya, di handphone nih. Di kalender itu udah ditulis tuh. Saya mau ngapain aja tanggal segini. Jadi kalau udah ada jadwal yang mendadak tabrakan udah pasti nggak bisa. Ya betul, karena bisa kita lihat nih, oh iya to-do list gue tanggal segini mau ngapain, tanggal segini mau ngapain. Tapi nggak perlu harus seminggu juga tuh tulis itu, bisa per hari ya. Jadi misalnya Dina, besok gue mau ngapain nih? Pagi sahur, habis sahur tidur, terus gue masuk jam 8, masuk di restoran mau ngapain? Oh iya, mau training karyawan, delivery atau siapa gitu kan. Kalau di PHD, dari HST atau KIT itu mau training misalnya delivery man-nya, order taker-nya gitu. Kita ada to-do list. Kalau misalnya manager, PIC, pagi mau ngapain nih? Oh iya, pagi saya ada checklist nih, mau ada kerjain hardboot, mau kerjain checklist untuk audit, mau setelah restoran buka, setelah hotel buka jam 10, oh iya berarti saya harus sudah siap apa saja. Nah, checklistnya itu ada. Terus jam 1 saya istirahat, ditulis juga di situ. Jangan kalau puasa itu jangan nggak istirahat, ya tetap harus istirahat. Jadi supaya kita tetap bisa fokus. Nah, to-do list itu sangat-sangat berguna. Selama saya di restoran 15 tahun, udah lama ya. Lama juga gue. Mungkin saya baru lahir. Itu selalu bikin to-do list. Karena kalau nggak to-do list, bingung nih. So sibuk jadinya, betul ya Pak Didi? Sibuk nggak jelas gitu. Ya, jadi sibuk nggak jelas. Ngapain gitu. Jadi nyambung nih kita materinya ya, sometok ya. Iya. Jadi so sibuk. Nah ini harus di to-do listnya seperti itu. Apapun itu ditulis. Kalau nggak ditulis sekarang sudah banyak gadget, handphone, tablet, laptop. Tulislah di situ dan pop up juga bisa untuk kasih tahu kita kapan kita mau mengerjakan apa jam berapa. Betul. Posnya di handphone nih, di kalender. Karena kalau nyatet susah juga bawanya ya. Pasti semua orang bawa handphone kan sekarang. Itu lebih bagus di handphone sih. Nah, setelah tulis, menyusun tulis apa nih supaya kita produktif? Nah, buka puasa dan sahur teratur ya. Jadi jangan sampai nggak sahur. Kalau nggak sahur badan pasti lemes. Biasanya gini nih, saya kan agak gemuk juga, jadi tersinggung juga tetap harus sahur, karena kalau nggak sahur badan pasti lemas. Nanti gimana pada saat kita bekerja kalau badan udah lemes, udah pasti nggak akan produktif. Kita harus makan sahur, usahakan kita bangun, kita makan sahur, dan makan sahurnya kalau misalnya ada orang yang mau diet atau apa, nanti kita bisa bicara dengan Bu Dokter, terukur untuk mau makannya apa. Jangan sampai gue mau diet dan nurunin berat badan sekian, gue gak akan makan deh sahur. Gak bisa kayak gitu juga ya. Dan juga kalau sahur juga jangan dilewatin lah. Jadi harus ada kalau waktu sahur itu kita mau makan apa nih, nasi, apa-apa. Jamnya jangan lewatin. Jamnya juga jangan lewat. Ya. Makanannya udah siap tapi jamnya lewat kan cuma 30. Ternyata begitu. Udah di-list kan makanannya ini. Iya udah di-list padahal. Sahur jam 6. Itu
itu lagi kelamaan ngelis. Kelamaan ngelis jam 6 sahurnya. Kalau anak kos jangan kebanyakan makan mie ya, jangan kebanyakan makan mie nanti Iya, sama pasti. puasa enggak asam lambung dia. Trauma tuh. Betul. Nah jadi buka puasa harus dan sahur harus teratur. Kalau itu tadi sahur. Kalau misalnya buka puasa gimana? Pengalaman saya nih buka puasa pasti minuman dingin dan gorengan. Iya, betul banget, Bu. Itu wajib banget Bu, gorengan pasti harus ada. Nanti kalau gorengan terus, bukannya puasanya bener, batuk iya, ya kan? Kolesterol iya, asam urat iya. Boleh gorengan tapi jangan. Jadi kita segala sesuatu boleh lah ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan berlebihan lah. Kalau mau gorengan, saya memang kalau di hotel bukanya gorengan terus sampai akhirnya gue sakit lambung. Berhentilah gue makan Kita punya kayak ini buka enak loh, bagus loh. Iya, padahal menu Apalagi Ramadan istri saya menang 3 kategori. ya menu Ramadan ya. Iya. Mantap. Kayaknya bikin kuis untuk menu Ramadan itu bagus ya. Iya. Jadi kita untuk kita. Jadi dibikin kalau dari PHD yang menang juga ada untuk bikin apa ya? Kuyung hai kalau nggak salah saya. Sama chicken stick and crack. Ya betul, itu kan gampang ya bikinnya, dibikin lah gitu. Cuman tadi apa ya ikut yang nomor 1 tuh tulis mau bikinnya jam berapa? Iya. Jangan sampai nanti jadi alasan kenapa nggak bikin. Oh iya kan lagi rame Bu, jam 4 sampai jam 4 sore sampai jam 6. Diatur itu bisa. Nah kita harus atur tuh tulis tuh kapan mau bikin untuk buka puasa karyawan. Jangan sampai karyawan juga nggak buka puasa. Lama-lama ya lemesnya sekalian udah sampai malam. Padahal jam 4 sampai jam 6 itu restoran dan hotel juga sibuk ya. Sudah pasti karena customer datang ke restoran untuk buka puasa. Jadi buka puasa pun teratur. Buat saya sih jangan sering-sering lah makan gorengan ya. Saran saya gitu. Nanti kamu malah puasanya nggak konsentrasi, batuk iya, sama lambung iya, malah jadi sakit. Aduh. Gorengan tipes. Ya, itu dia ya. Aneh banget ya. Kayaknya pernah berpengalaman. Pengalaman, Pak. Saya jadi malu Bu. Gitu. Nah, terus minum air putih yang cukup nih kalau selama puasa, karena kan kita dehidrasi udah nih seharian ya. Jadi buka puasa itu minum air putih dulu, jangan langsung yang manis. Boleh sih nanti yang manis. Kalau saya biasanya air putih dulu, setelah air putih baru minum yang manis. Gorengan oke lah. Makan besarnya Boleh nanti nggak? ya. Kenapa tuh? Boleh ikut dikit ya? Boleh dong. Itu kan saya suka tanya saya kalau briefing ya. Ibu Ayu, Ibu Yuni itu ya. Pak ngomong terus Pak, nggak haus ya. Ibu saya ini saya tipsnya nih Pak haus nih. Lap, ajaib ini magic nih. Dulu saya bukan magic, ada alasannya. Tapi saya meyakini ya, 8 ini kalau ibu minum dengan air panas, air hangat, insya Allah nggak ada hausnya. Ya. Mau sehari, mau sebulan. Betul. Benar? Pokoknya Air hangat ya, Pak. ya, selama maghrib sampai sahur, 8 ini air hangat atau air panas. Ya, jadi air panas itu air dari termos atau air dispenser, taruh bapak adik-adik, mereka sambil makan, dia dingin dan minum. Ya. Maksudnya minum itu. Jangan air dingin langsung. Jangan air dingin Ya, langsung. kalau air dingin langsung pasti haus terus. Nah, makanya saya nggak pernah merasa haus. Ya. Walaupun haus juga sih. Itu tipsnya ya, Pak. Ya, Tapi jadi, benar, saya setuju Pak. karena air panas itu dia akan sedikit banyak membantu melunturkan minyak-minyak, daging-daging yang ada di kerongkongan dan mulut. Ya, jadi dia ikut menetralisir. Jadi Turun ke bawah mungkin ya Pak. Kalau turun ke atas beda. Beda. Itu berlambat. Boleh maaf ya. benar, Saya saja. saya setuju sama Air ini. panas, air hangat. Jadi minum Insya Allah. air hangat 2 gelas Apalagi setelah buka. sahur Bu ya, ibu mau sahur sebelum niat minum air panas dulu. Insya Allah ibu briefing 5 jam nggak apa-apa Bu. Sudah kan Bu? Harus briefingnya. Apa-apa. Sorry Bu, kalau gitu ya. Benar. Nah minumnya tadi kata Pak Didi benar 8 gelas, jadi 2 gelas setelah buka puasa, 4 gelas setelah makan malam, 2 gelas lagi waktu sahur ya. Jangan kita kurang air juga, karena kalau kurang air putih badan pasti lemes karena bagian cairan. ya betul tubuh kita kan lebih banyak cairan ya. Gitu. Terus istirahat yang cukup nih, kita harus istirahat yang cukup juga. Kalau buat saya ini istirahat yang cukup itu 6 sampai 8 jam tidur ya. Kalau misalnya sahur, kalau bulan puasa ini nih kita memang seringnya ngantuk.
saya punya tips sedikit nih. Jadi Wah, kita tidur ini suka 15 menit nih. aja ya, bener ya Pak Didi ya? Untuk ngilangin ngantuk itu bisa, karena saya sejak saya nyetir sendiri ya, kan nggak boleh ngantuk ya kalau nyetir ya. Saya belajar gimana caranya tidur 15 menit, nyenyak langsung bangun pakai alarm, kita udah langsung segar. Jadi kalau mau tidur 15 menit itu, pas tidur kita jangan mikir macam-macam ya. Jadi memang bener pengen tidur cuma 15 menit. Jadi pikirannya tuh udah jangan mikirin entar gue gimana ya. Kalau udah gitu gak akan tidur 15 menit. Udah lewat iya. Jangan mikir macam-macam, istirahat yang cukup. Karena kalau misalnya ngantuk bulan puasa, makanya saya bilang tadi, istirahat jangan dilewat juga di bulan puasa. Kita bisa ambil untuk tidur 15 menit itu supaya nggak ngantuk gitu. Jadi saya cuma tidur 15 menit, pasang alarm bangun sudah langsung segar. Dan itu sering saya lakukan di jalan kalau misalnya udah perjalanan jauh supaya nyetirnya nggak ngantuk. Karena bahaya juga ya kita nyetir sambil ngantuk. Saya baca juga ternyata itu kalau tentara di medan perang juga sering begitu. Ya karena kan dia harus butuh istirahat cukup juga kan. Kalau orang lagi perang gimana tidurnya? Bingung kan? Kadang-kadang dia tidur nggak bangun lagi bu. Pernah loh. Ditembak terus gitu Tapi kan dia harus fokus, benar nggak ya? Nah, gimana biar harus fokus? Nah itu harus istirahat yang cukup. Mereka biasanya tidur 15 menit. Nah gimana cara tidurnya ya itu? Pada saat dia mau tidur dia udah nggak mikirin apa-apa dulu kan, gantian mereka juga biasanya tidur 15 menit cukup, tidur bangun langsung segar. Nah itu bisa diterapkan, nggak perlu tidur lama-lama, 30 menit, sejam, 2 jam nggak perlu. 15 menit itu udah cukup, tapi yang penting nyenyak. Jadi nggak yang 15 menit mikirin macam-macam ya, itu makanya cuma ya kan. Mikirin ini, mikirin itu gitu ya, percuma juga. Ya, dan tidur itu kalau untuk orang dewasa seperti kita ya 6-8 jam lah ya. Jangan kelamaan juga, karena tadi saya bilang lagi efeknya ngaruh ke badan jadi lemas kalau kebanyakan tidur. Kalau saya kebanyakan tidur pusing jadinya. Nggak tahu sih kalau yang lain ya, rekan-rekan yang lain juga saya nggak ngerti. Cuman kalau saya kebanyakan tidur pasti pusing. Nggak biasa tidur siang terus disuruh tidur siang pasti pusing. Gitu. Itu tergantung nanti karena jam badan itu akan terbentuk dengan sendirinya ya. Untuk apa? Kalau sudah terbiasa makan itu jam badan bakal ngikutin. Gitu ya. Jadi istirahat yang cukup. Terus kalau malam juga tidur kan biasanya kita pegang handphone ya. Handphone tuh sini udah pasti ya, bener nggak? Sambil megang handphone, sambil tiduran gitu ya Bu. Akhirnya lo lihat media sosial, banyak nggak tidur juga, jadi nggak cukup istirahatnya. Nah ini harus kalau memang kita mau tidur istirahat itu memang harus istirahat. Betul, handphonenya jauhin, nggak usah dideketin. Kalau di sini juga kalau nggak salah radiasi juga ya kan. Betul, apalagi karena saking nggak mau lepas handphone sambil ngecas sambil begini ya kan. Aduh, udah deh susah kalau kayak gitu. Ya jadi handphone, tablet apapun kalau kita mau istirahat, kalau bisa singkirin dulu lah. Ya, Matikan gitu ya Bu. ya betul. Terus olahraga ringan, betul nih. Olahraga ringan ini saya terima kasih nih sama Bu Audrey sama tim ya. Kita dikasih meja pingpong, betul ya Bu Audrey ya? Pak Tirta juga itu. Oh, Pak Tirta, terima kasih timnya. Bu Rena main pingpong? Enggak. Kirain ibu main juga. Saya masih aja bisa Jurinya aja lah. Sama Pak. Saya jadi jurinya aja maksudnya. Cuman itu salah satu olahraga ringan bisa. Kemarin kita ada sosialisasi dari HRD yang mengenai cuti, ada tim PR ya Pak Jamhuri sudah main pingpong. Itu ya. Betul, nah itu meja pingpongnya bisa dipakai, tapi olahraga juga jangan di sore hari. Kita kan sore hari rame nih restoran. Lu mau main pingpong? Aduh, enggak juga lah ya. Jadi lihat waktunya kapan untuk olahraga. Kalau bisa sih. Kita sama juga olahraga. Betul. Nah, jam-jam rame, jam 4 sampai jam 6 kita itu juga udah olahraga ringan sebenarnya kan, kita bolak-balik ya. Betul gitu. Ya, jadi olahraga ringan itu bisa apa aja, pingpong tadi, bisa juga dengan melayani customer di jam sibuk, itu olahraga juga ya. Jadi jangan sampai, yang penting jangan banyak tidur, itu aja sih ya. Terus olahraga juga bisa jalan kaki, bisa saya tahu dari PH disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan juga yang gak biasa badminton nih, tiba-tiba lo harus tiba-tiba lo badminton ya kan, habis badan lu ya. Kalau saya mau Sakit-sakit Rena ya. ya. Saya sesungguhnya
Semua keluarga saya mainin bulan. Oh gitu. Di PS. Kirain langsung banget. Jangan jadi Kan saya mainin, bukan lakuin. Iya, betul. ya benar-benar. Yang penting olahraga ya. Ya. Jadi itu aja apa namanya. Jadi beberapa tips supaya kita produktif itu tadi kita harus tulis, istirahat yang cukup dan teratur, terus buka puasa juga buka puasa dan sahur yang teratur juga, terus olahraga. Itu kita pasti bakal tetap produktif. Kenapa? Karena badan kita sehat ya. Jadi gimana caranya supaya badan kita sehat? Ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan berguna Lebih kurangnya boleh pengalaman pribadi aja. Kalau dicari di Google susah. Terima kasih semuanya. Masih. Oke, terima kasih Ibu Nurlena atas harinya yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Nah, oke, saya happy. Langsung aja nih Bu Dina, udah banyak banget nih pertanyaan di kolom chat. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih untuk Pak Didi, Yes. gitu ya. Pak Didi, bagaimana cara membangun gaya hidup agar puasa tetap sehat dan produktif? Nah, Monggo dijawab Pak Didi. monggo. Jadi sebenarnya apa yang ditanyakan, saya udah jelaskan di awal. Ya, semua hal itu berawal dari niat dengan cara yang benar. Niat kita baik untuk kita berpuasa, caranya juga dengan sederhana ya, hidupnya ya. Puasa prihatin. Puasa jangan mikir bukaan dulu. Puasa pikir ibadahnya dulu. Bagaimana menjalani dulu. Nah, jika kita meyakini sesuatu dengan niat yang baik, apalagi kita sebagai orang muslim ya, ibadah puasa ini bukan sekedar buat jasmani, tapi lebih ke rohani. Ditambah cara yang benar. Cara yang benar itu apa? Boleh tadi bilang sahur, buka yang baik, istirahat cukup, tetap bergerak dan minum air putih yang saya tambahkan 8 tadi, insya Allah tetap produktif. Itu saya jamin deh, insya Allah nggak ada khawatir. No doubt about it ya, pasti insya Allah tetap produktif. Jadi yang terpenting itu adalah niatnya ya Bu Dina, gitu ya. Dan satu lagi saya ingatkan, kita dijaga dalam kategori karyawan yang profesional. Oke, baik, terima kasih Bapak Didi untuk jawabannya. Silakan untuk pertanyaan kedua Ibu Dina. Pertanyaan keduanya untuk Bu Lena nih. Selesai. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas? Karena kadang semangat bisa hanya di awal aja nih Bu. Minimal cara mempertahankan produktivitasnya bagaimana? Silakan Ibu Lena. Mempertahankannya ya. Tadi sih Mempertahankan. Suka labil gitu Bu, awal-awal doang nih. Wah, gitu kan semangat pas akhirnya udahlah nanti lagi sahurnya jam 5 gitu atau jam 4 gitu, Iya. kan gitu kan. betul. Nah biasanya sih tadi saya bilang tuh menyusun to-do list ya. Itu bikin kita fokus dan kita tetap on track. Kita mau ngapain? Itu pertama itu. Terus kedua, kan biasanya ada yang gangguin kita nih pada saat kita kita mau ngerjain nih lagi semangatnya suka ada yang gangguin nih. Kalau nggak bulan puasa, Bisik-bisikin gitu ya. pembisiknya ini nih. Pembisikan gitu ya. Kalau lagi nggak bulan puasa nih, biasanya pembisiknya tuh ya kan? Orang masih semangat kerja diajakin ngomong, ya kan? Nah, kalau lagi bulan puasa pembisiknya tuh, ayo dulu yuk. Bener. Nah itu kita harus menghindari itu. Setelah kita punya to-do list, kita hindari itu tuh potensi gangguan. Jauhkan kita harus menjauhkan diri dari teman-teman kita yang berusaha mengganggu, mau teman, mau gadget, mau apapun. Supaya kita tetap fokus pada pertahankan apa yang mau kita lakukan hari itu. Terus setelah kita menghindari potensi gangguan, kita evaluasi nih. Yang kita udah lakukan hari itu udah bener belum, udah sesuai belum, udah on track belum gitu. Nah jadi kita ada target kan, kalau setelah kita punya to-do kita ada target menghilangkan potensi gangguan, kita lakukan evaluasi. Dan kalau untuk target, tolong jangan yang tinggi-tinggi dulu lah, secukupnya aja. Semampunya kita. Semampunya kita Susah ya aja. ngomong ya. Ya, jadi itu sih salah satu cara supaya kita tetap on track ya untuk mempertahankan produktivitas. Menurut saya seperti itu. Luar biasa sekali ya. Oke, teman-teman Soepi, mungkin ada yang mau bertanya secara live kepada narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Pak Didi atau Ibu Lena boleh? Bisa langsung dibuka aja untuk mic-nya.
cara mengatasi lambung tetap sehat, gorengan tetap dimakan. Waduh. Ini dari mana ya? Hidayati, dari Hidayati. Halo Ibu Hidayati. Minum jus juga atau apa? Mungkin Ibu Hidayati bisa langsung ditanyakan. Langsung ditanyakan saja, Bu. Kayaknya Ibu Hidayati goreng-goreng. Iya. Halo. Gorengan itu kan enak itu. Oh iya, Alhamdulillah. Terus. Ya Bu, langsung saya jawab nih ya. Iya, Bu. Jadi saya juga memang punya penyakit asam lambung. Kemarin saya sering makan banyak gorengan, ternyata itu salah satu pemicu buat saya ya, buat saya. Tapi saya nggak tahu kalau buat orang lain mungkin harusnya sih beda-beda, setiap badan kan berbeda ya. Nah, jadi akhirnya saya banyak minum air putih, air hangat, terus saya ada minum jus sih, teman saya bikinin jus dan ternyata apa namanya jus buah-buahan kayak lidah buaya, apel sama wortel di jus gitu. Ternyata mempengaruhi supaya asam lambung kita tetap dingin ya, kalau saya bilangnya tetap dingin. Karena kalau asam lambung kamu itu biasanya kan panas sampai ke tenggorokan, betul ya Bu Hidayati ya? Iya betul. Bisa panas sampai ke Jadi tenggorokan. ibu-ibu punya bisnis ini ya. Nah itu saya biasanya minum jus Bu, dibikinin teman saya sih. Maaf, jusnya tadi apa? Lidah buaya atau? Sama wortel kalau nggak salah, saya dibikinin juga soalnya. Tak salah gitu ya Bu. Saya juga. Nanti chat saya aja Bu Hidayati. Boleh dijapri ya, Bu. Nanti saya kasih rumusnya. Saya dibikinin juga sama. Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Hidayati sudah terjawab ya, Bu. Ya, makasih. Baik teman-teman So Happy, sangat luar biasa sekali ya sharing kita hari ini dari Pak Didi dan Ibu Nurlena.